Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaan kalian. Maka dari itu tentang percintaan kalian. Boleh kalian fokuskan pada pasangan kalian sehingga di sini aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua ya. Oke, kita mulai aja. Aku agak sedikit ngeblank. Oke, kartu pertama ada Knight of Pentacles reverse, kemudian ada Ten of Wands reverse, kemudian ada The Hangman reverse juga. Reverse semua ya. Five of Cups reverse, Seven of Swords reverse, kemudian Eight of Cups reverse. Yes, Oke, aku lihat di sini hubungan kalian itu nggak stabil, hubungan kalian itu udah nggak nyaman lagi, udah nggak aman lagi bahkan ya. Aku lihat di sini ada pengkhianatan ya. Seiring berjalannya waktu, hubungan kalian udah mulai monoton, mulai nggak asik lagi, dan orang yang kalian fokuskan di sini nampaknya orang yang entah dia penjudi, entah dia ketergantungan dengan sesuatu bahan adiktif, atau mungkin dia ini pemalas ya. Orangnya juga nggak setia gitu ya. Wow ya. Intinya pecundang lah di sini ya. Dan aku lihat di sini niat dia memiliki hubungan sama kamu itu memang ada niat tersembunyi ya, tertentu. Jadi dia ingin punya pasangan itu yang kaya gitu, kaya raya. Jadi bisa dia manfaatkan untuk sebagai ATM berjalan dia, atau mungkin bisa membantu dia dalam hubungan finansial atau keuangan perekonomian dia kayak gitu ya. Jadi di sini memang ada pemanfaatan dari dia. Bahkan di sini juga mungkin dia memanfaatkan dari status sosial kamu ya sebagai pasangannya di sini. Dan semakin berjalannya waktu, makin monoton kan, makin gak asik. Ya udah, akhirnya komitmen ini diakhiri sama dia. Seperti itu. Oke, ten of Ten of Wands reverse ya, berarti memang sebenarnya hubungan ini ya, kamu dan pasangan itu sedang berjuang untuk mengandalkan satu sama lain ya sebenarnya. Waktu mungkin saat kalian belum berpisah ya, karena di sini kan aku lihat Knight of Pentacles ini kalian udah berpisah sekarang. Saat kamu dengan dia kemarin, itu sebenarnya ada keinginan dari kalian berdua itu untuk saling mengandalkan. Tapi kenyataannya dia, orang yang kamu fokuskan ini banyak menutup-nutupi keadaan dia, situasi dia. Di sini dia maunya itu dilihat sama kamu bahwa dia mampu, bahwa dia tidak punya kekurangan, bahwa dia baik-baik saja. Tapi nyatanya dia punya tanggung jawab besar yang dia pegang, yang harus dia penuhi ya. Di sini dia tidak mau jujur sama kamu, tidak mau memberitahu kamu ya. Mungkin dia takut kamu nanti ilfeel sama dia, atau dia takut dia membebani kamu di sini, makanya dia pengennya punya pasangan tuh yang setara, atau mungkin kaya gitu ya, pasangannya itu kaya, banyak uang kayak gitu, status sosialnya juga tinggi gitu, dia pengen punya pasangan yang seperti itu. Ten of Wands itu berarti memang keadaan dia memang merosot ya. Kemudian dia nggak jujur sama pasangannya kalau dia situasinya itu lagi down, secara ekonomi down. Dia juga banyak tanggungan, entah hutang, entah memang ada tagihan apa gitu ya. Dia punya kredit apa, banyak tagihan, atau mungkin dia ini juga tulang punggung keluarga besar gitu ya. Dia yang menanggung kebutuhan keluarga besarnya, atau dia mungkin memang punya tanggungan terhadap keluarga ya. Dan ini dia nggak mau jujur sama kamu, dia nggak mau ngasih tahu ke kamu. Akhirnya semakin hari kamu semakin curiga sama dia. Kamu tanya, kenapa nih kamu kok kayak gini sih, nggak jujur ya sama aku, apa sih yang membuat kamu diem aja, apa sih yang membuat kamu nyuekin aku, apa sih yang membuat kamu itu kerja, terus alasannya kerja lagi,
kamu nggak komunikasi sama aku tanya kamu ngapain, kerja lagi. Ya kan aku kerja, kamu sensitif kalau misalnya aku tanya kamu lagi ngapain. Ya, kamu selalu bilang kerja, kerja, kayak gitu. Sebenarnya apa yang membuat kamu itu sampai nggak ada waktu? Akhirnya dia nggak mau jawab, ya karena dia masih menutupi gitu ya. Akhirnya kamu juga di sini udah mulai curiga, kamu mulai nggak percaya sama dia, ya akhirnya tidak ada kepercayaan di antara kalian. Karena kalian berprinsip bahwa ya kalau misalnya mau punya pasangan yang serius, mau punya hubungan atau komitmen yang serius ya seharusnya ada kepercayaan di antara satu sama lain. Harus adanya keterbukaan di antara satu sama lain kayak gitu ya. Dan saling menggantungkan, saling membantu kayak gitu ya. Tapi di sini ya mungkin ada faktor lain yang membuat dia tidak bisa jujur sama kamu gitu ya. Mungkin dia egonya tinggi ya, dia takut dilihat lemah sama kamu, dia takut kamu menganggap dia remeh. Mungkin juga di sini dia nggak mau membebani hidup kamu gitu ya. Oke, kemudian The Hangman di sini. Oke, karena The Hangman-nya di sini reverse ya. Jadi aku lihat dia akan segera melakukan tindakan ke kamu. Ya, apapun yang selama ini dia hentikan atau apapun yang selama ini dia tunda untuk melakukan suatu action sama kamu ya. Di sini dia akan segera melakukan itu semua. Tapi nggak cara buru-buru ya, nggak secara buru-buru. Dia akan melihat sikon dulu sih. Dia akan melihat sikon. Kalau sikonnya oke, dia akan lakukan ke kamu. Jadi misalnya gini. Oh, sorry, kegeser. eh jadi misalnya gini. Situasi kalian nih kan udah putus nih ya, udah berpisah nih ya. Terus dia pengen balikan, misalnya dia pengen balikan sama kamu. Tapi selama ini tuh kayak masih di dalam pikirannya, aduh aku pengen balikan, tapi kayak mana ya caranya? Aku harus ngomong apa nih? Aku harus ngasih apa nih biar kamu bisa percaya agar kamu bisa balikan. Itu terus berputar aja di otak dia, di pikiran dia gimana caranya. Tapi nggak dia lakuin gitu ya. Nah, itulah apapun yang selama ini dia apa namanya belum dia lakukan, tapi hanya dia pikirkan aja itu sebentar lagi akan dia lakukan. The Hangman. Ya, tunggu aja karena setiap energi orang beda-beda ya. Bisa jadi hari ini atau mungkin nanti seminggu, sebulan ya. Tapi karena di sini hangman-nya itu nomor 12 mungkin akan 12 hari lagi, 12 minggu lagi ya. Jadi tunggu aja. Kemudian di sini dia tidak akan lagi berpikir bahwa uh, aku akan melakukan tindakan karena aku atas nama cinta. Jadi dia berkorban demi cinta, gitu nggak akan lagi. Jadi maksud dia itu kan kayak tadi ini ya. Dia dia nggak mau apa membebani kamu gitu ya. Itu karena dia menurut dia karena dia cinta sama kamu, jadi dia nggak mau jujur sama kamu untuk mengorbankan kamu menanggung beban dia juga gitu ya. Jadi itulah menurut dia berkorban itu seperti itu. Tapi di The Hangman ini dia tidak akan lagi berpikiran seperti itu. Mungkin dengan cara Oke, Five of Cups ya. Jadi aku lihat di sini kamu eh memang telah melampaui penyesalan dan kesedihan atas hubungan kamu sebelumnya ya. Dan kamu merasa benar-benar sedih banget, merasa kehilangan, merasa kecewa banget dan menyesal gitu ya atas kegagalan dari hubungan kamu. Tapi karena di sini Five of Cups-nya reverse, jadi aku rasa kamu sudah mulai untuk menerima. Ya, sudah mulai untuk ikhlas, sudah mulai untuk menyembuhkan atau healing dari rasa sakitmu. Ya, dan di sini aku lihat juga kamu udah mulai menatap masa depan. Kamu udah mulai menjalani hidupmu, ya, menjalani hidupmu. eh, Bahkan di sini kamu sudah siap untuk menerima orang baru. Ya, aku lihat dari sini. Jadi, oke, kalau dibilang move on, yes, aku lihat kamu udah hampir ya, mungkin sekitar 80 ya, 80%-an kamu udah bisa move on dari dia.
Asal jangan tiba-tiba dia datang aja, aku lihat kamu nanti akan goyah lagi deh, ya. Tapi, aku lihat di sini kamu udah mulai healing, udah bisa menatap masa depan, udah bisa membuka hatimu untuk orang baru, untuk pasangan baru, gitu ya. Tapi paling tidak kalau misalkan kamu di sini belum siap untuk menerima orang baru, kamu udah bisa, menjalani kehidupan kamu dengan happy, dengan bahagia, ya. Udah bisa, sembuhlah dari rasa sakit hati, ya. Oke, kemudian ada Seven of Sword yang reverse ya. Oke, yes. Dari Seven of Sword reverse ini berarti kalian itu memang hubungannya dengan dia itu sulit ya. Dia ketahuan selingkuh oleh kamu atau mungkin dia yang mengungkapkan bahwa dia selingkuh di sini dan kamu akhirnya ya udah gitu ya. Mengabaikannya aja, kamu tidak melabrak dia atau mencak-mencak ke dia atau mencoba untuk mengambil dia kembali ya, mengambil dia kembali atau menarik dia kembali ke sisi kamu, tidak. Kamu ya udah kamu abaikan aja gitu. Benar kamu ya udah gitulah. Kamu udah capek, mungkin nggak cuma sekali dua kali dia selingkuh dari kamu ya, melakukan perbuatan ini jadi kayak ya udahlah terserah lo kalau lo mau selingkuh sono gitu. Ya, kamu udah kayak ikhlas, kayak udah ya nggak cuma sekali dua kali kok kamu selingkuh dari aku, jadi ya udah sana gitu. Kamu kamu berpikir seperti itu. Kamu nggak mau memperjuangkan dia lagi, kamu nggak mau ngambil pusing lagi dengan perselingkuhan dia. Bahkan di sini aku lihat si selingkuhannya inilah yang memprovokasi atau mensabotase hubungan kamu dengan dia agar kalian itu segera berpisah kayak gitu ya. Dan akhirnya, tanpa kamu bergerak atau tanpa kamu bertindak apapun, aku lihat di sini karena Seven of Sword ya. Jadi pihak ketiga dari kalian ini nanti ya akan ketahuan juga bahwa dialah yang bobrok, dia yang jahat, dia yang pokoknya kebohongan di pihak ketiga, orang ketiganya ini akan ketahuan. Ya, entah kejelekan apa yang akan terbongkar dari sisi dia, dari sisi pihak ketiga kalian ini, karena aku di sini nggak mau ngebuka sisi ketiga dari pihak ketiga kalian ya. Sisi dari pihak ketiga kalian. Aku ribet banget ngomongnya. Intinya nanti karena ini Seven of Sword reverse, jadi orang ketiga dari kalian ini akan ketahuan kebobrokannya. Ya, jadi kalian nggak usah mikirin atau sibuk mau apa namanya mencak-mencak ke pasangan kalian ini atau mantan kalian ya, aku bisa sebutnya mantan ini ya, mantan kalian atau kalian ngemis-ngemis bakalan dia balik, nggak usah, karena di sini Seven of Sword-nya udah keluar, jadi hubungan mereka ya biarkan aja mau berlanjut atau enggak, tapi intinya semua orang akan tahu kebobrokan dari orang ketiga dari kalian, ya, akan terkuak sendirinya kok. Ya, akan terkuak sendirinya. Dan sekarang itu saran dari Seven of Sword, kalau misalkan kamu sekarang belum punya pasangan atau ya kamu masih lajang sekarang ya karena habis putus dari dia, kamu berhak kok untuk cari pasangan baru. Bahkan di sini kamu punya potensi untuk punya pasangan dari jalur online ya. Entah itu kamu ikut ikut apa tuh yang apa ikut-ikut yang aplikasi-aplikasi perjodohan ya. Kalau kamu nggak percaya dengan itu ya mungkin kamu punya teman online yang udah selama ini tuh sering chatan sama kamu. Nah, itu mungkin bisa jadi potensi jadi pasangan kamu. Atau ya intinya kamu akan kenal dengan orang baru ya, dengan orang baru yang bisa menjadi potensi menjadi pasangan kamu itu dari situs online ya, atau mungkin dari chat WA, atau mungkin kalian ini sebenarnya berjarak, entah dia di luar negeri, kamu chatan sama dia, mungkin dia bisa jadi ya. Jadi intinya ada potensi punya pasangan baru dari online. Tapi kalau kamu masih pengen sendiri, ya udah sendiri aja. Yang penting hidup kamu itu bahagia aja. Gak usah musingin yang udah terjadi dan udah nyakitin kamu, itu udah gak usah dipusingin. Dan bakalan kayak mana juga nanti dia dengan pasangan dengan selingkuhannya, nggak usah dipusingin karena di sini udah Seven of Swords. Tanpa kamu bergerak, tanpa kamu bertindak, tanpa kamu capek-capek, pihak ketiganya ini akan ketahuan kebobrokannya. Dan Eight of Cups, yes, kamu pergi. Kamu pergi, kamu nggak peduli lagi dengan hubungan ini, kamu bodoh amat, ya. Karena aku lihat di sini di Eight of Cups ya, kamu sekarang tuh udah mikirin
gua pengen punya pasangan yang sesuai dengan kriteria gua gitu ya. Gua pengen punya pasangan yang nanti setiap harinya menghargai gua, menyayangi gua, menerima gua apa adanya kayak gitu ya. Ketika kamu udah nggak dihargai dengan dia, kamu udah bodoh amat kayak gitu. Ya udah, karena kamu melihat potensi untuk dia jadi pasangan ideal, kamu udah jijik gitu. Kamu kayak udah ilfil gitu ya. Aku ngelihatnya di sini. Intinya begini loh, bahasa aku aja ilfil ya, tapi intinya begini, setelah kamu evaluasi semua yang telah terjadi di antara kamu evaluasi, kamu analisa, dan kamu tanya pada dirimu sendiri, emang aku mau ya punya pasangan yang seperti ini, tukang selingkuh, menipu aku, mengkhianati aku, ngebohongin aku, nggak jujur sama aku. Setelah kamu pikir-pikir, oh iya juga ya, karena kan, saat kita pacaran, itu dia aja berani kayak gini, apalagi nanti kalau aku udah bener-bener sah dimiliki oleh dia, makin kayak sampah aku dibuat dia gitu, makin gak dihargai aku oleh dia. Nah, karena dari situ kamu udah mengevaluasi diri, kamu udah mengevaluasi hubungan kalian, dan kamu udah mengevaluasi sikap dia di sini. Aku lihat di sini kamu memilih untuk udah bodo amat, kamu mau ngapain terserah kamu. Aku akan mencoba untuk ya udah happy aja dengan hidup aku. Kalau di sini kamu ketemu dengan pasangan baru dengan prioritas yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keinginan kamu gitu ya. Ya, oke, kamu akan melanjutkan dengan orang baru. Tapi kalau di sini ternyata kamu nggak bisa menemukan orang baru dengan sesuai keinginan kamu, dan kamu bahagia dengan kehidupan kamu sekarang, ya oke, aku akan jalani kehidupan aku dulu sampai aku bisa menemukan takdir jodohku. Kalau misalnya ternyata kamulah takdir jodohku, kamu berharap eh, orang lama kamu ini udah bisa berubah ketika kamu nanti bisa bersama dia kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini kriteria kamu juga nggak muluk-muluk. Kamu memang pengen cuma memiliki pasangan yang nantinya ketika kalian serumah itu kalian membawa kebahagiaan. Ketika kamu tidur dengan dia nanti di kasur yang sama, kalian itu merasa nyaman, aman, tidak ada saling kecurigaan gitu ya, tidak ada rasa was-was, kamu bahagia melihat wajah dia setiap paginya saat kalian bangun seperti itu. Kalian merasa berdebar saat kalian bangun di pagi hari, bertemu dia, melihat dia menyiapkan sarapan, seperti itulah intinya. Apa ada koneksi yang kuat gitu ya saat kalian nantinya eh, memikirkan itu untuk masa depan kalian kayak gitu ya, maksudnya tuh itu tadi kalian bahagia nantinya ke depannya, jadi kamu nggak mau lagi berputar dengan hubungan yang toksik kayak dia ini yang selalu selingkuh terus. Ya udah, kalau mau lo selingkuh selingkuhlah sana, terserah, kamu udah bahagia dengan hidupmu sendiri, kamu tinggal nunggu aja sih sebenarnya, nunggu ya udah, siapa deh pasangan yang mau datang ya datanglah gitu, kamu udah nggak mau pusing lagi dengan itu semua gitu aku lihatnya ya. Oke, intinya kamu udah bahagia dengan hidupmu sekarang. Aku yakin kamu bahagia ya, karena di sini Five of Cup-nya reverse dan kemudian ada Eight of Cups-nya tegak. Jadi kamu yakin kamu bahagia dengan hidupmu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Jadi ini zodiak bisa dari kamu, bisa untuk dia juga. Kedua belah zodiak ada ya. Jadi mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipikirin. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya.